Salam Patunggilan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Tentu kami sangat berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita, terlebih-lebih tetap bersemangat di dalam menghadapi pandemi saat ini. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yeti Anggraini. Untuk itu kami mohon Bapak, Ibu, dan saudara sekalian berdiri. Mari kita bersama-sama membuka hati dan bernyanyi dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 3. Benar
Marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah panggilan Tuhan Yesus kepada seluruh umat yang saat-saat ini dihadapkan pada situasi ancaman pandemi virus COVID-19 dengan segala dampaknya yang tidak mudah untuk kita hadapi dan kita tanggung. Marilah saudara-saudara kita datang kepadanya, kita menyembah Dia dan beribadah kepada Dia, Allah Sang Pencipta, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dan kita rasakan kehadirannya yang memberkati kita dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Salam kasih dan damai sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Dalam ibadah minggu ini kita masih ada dalam tema liturgis bulan keluarga yang bertemakan keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Landasan firman-Nya kita ambil dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Kita sambut firman Tuhan yang melandasi ibadah kita dengan menyanyi dari PKJ 289 bait 1 dan 4. Saudara-saudara, panggilan Tuhan kepada Bapak Abraham mengingatkan akan panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan menjanjikan kepada orang-orang percaya hidup yang diberkati, oleh karena Tuhan mempunyai tujuan supaya orang-orang percaya dan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan juga bisa ikut ambil bagian dalam karya Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Marilah dengan panggilan firman yang kita baca dalam pembukaan ibadah ini, kita melihat ke dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita merasakan hidup yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita memenuhi panggilan menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Apapun keadaan kita, mari kita bawa datang di hadapan Tuhan. Agar Tuhan berkenan menyempurnakan apa yang baik yang telah kita lakukan sebagai wujud menjadi berkat. Tetapi untuk kekurangan kita, kelalaian kita, marilah kita bersama-sama mengakuinya di dalam doa agar kita juga beroleh pengampunan dan hati serta kehidupan yang baru. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan. Di hadapan-Mu ya Allah yang kudus, tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan. Kami datang padamu pada saat ini juga hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu dan Engkau mengetahui sepenuhnya apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Kami datang dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan memelihara hidup kami sampai saat ini. Oleh karena Tuhan selalu memelihara kami dengan roh Tuhan yang membuat kami rindu untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur oleh karena di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kami boleh berhenti sejenak untuk datang, menyembah dan memuliakan Tuhan. Engkau yang Maha Tahu juga mengetahui apa yang saat ini ada di dalam pikiran, hati dan hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui dengan jujur di hadapan-Mu bahwa di hadapan-Mu yang sempurna, kami masih jauh dari kehendak dan kesempurnaan kasih-Mu itu. Kami masih sering lupa dan enggan untuk menjadi berkat dalam hidup kami melalui hidup yang mengasihi sesama kami. Kami masih sering membanggakan berkat-berkat-Mu tetapi hanya untuk diri kami. Bahkan kami juga seringkali dengan sadar dan sengaja mengambil berkat-berkat orang lain, menghalangi orang lain untuk mengalami dan menerima berkat Tuhan. Kami menyadari bahwa kami belum mampu memenuhi panggilan Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, untuk menjadi berkat bagi sesama seperti kehendak Tuhan. Karena itu kami datang untuk mohon pengampunan-Mu Tuhan. Perbarui hati dan pikiran kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus terus memimpin kami untuk memampukan kami mewujudkan hidup yang sungguh mengalami berkat Tuhan dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami pada saat ini. Kami percaya bahwa kami menerima anugerah pengampunan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kiranya menerima berita anugerah untuk mengawali sebuah kehidupan baru di dalam Dia. Berita anugerah demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pengampunan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mewujudkan hidup baru sesuai dengan kehendak-Nya. Kita sambut anugerah Tuhan itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 397, bait 1 dan 4. Kekal
Tiba saatnya pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca dari Matius 11 ayat 21 sampai 25. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk boleh beribadah kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan pada setiap kami. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu, kami akan merenungkan bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan Ibu Yeti Anggraini yang akan menolong kami untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari Tuhan menolong dan membimbing Ibu Pendeta Yeti Anggraini. Terima kasih ya Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Matius 11 ayat 25 sampai 30 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu merenungkan firman Tuhan, memahami lalu melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara-saudara, di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ingat dan tahu salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Gus Plus, dan lagu itu terkenal di sekitar tahun 80-an. Di mana banyak orang pada zaman itu menghadapi persoalan-persoalan ekonomi dan persoalan-persoalan sosial. Lagu itu berkisah tentang harapan semua orang untuk hidup sejahtera, urip mulya. Tapi kenyataannya ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Di situ ada lagu atau lirik urip pancen angel, zaman rekoso, zaman penderitaan. Gus Plus mengajak orang atau pendengar untuk menghadapi hidup itu bukan dengan nelongso, bersedih, bercampur menyesal, dan juga bukan dengan ngomel, mengeluh, menggerutu. Sebaliknya, seharusnya kita tetap terus bekerja dengan hati tenang, dengan hati gembira, tidak muram wajahnya. Wajah juga harus selalu ceria dan bekerja juga dengan teman, dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa hati sering sakit dan tidak mau bekerja? Lebih baik kita berusaha menghadapi keadaan yang sulit dengan hati yang tenang. Itu yang lebih penting. Bapak Ibu mungkin tahu, lagu itu berjudul Jo Podo Nelongso. Nah, kita
Kita ikuti satu cuplikan atau satu putaran lagu ini yang diambil dari salah satu YouTube. Kita ikuti terlebih dahulu. Hukum Taurat yang dijabarkan hingga pada saat itu 613 poin adalah beban yang cukup berat untuk mereka. Adalah kok yang sangat tidak nyaman, yang membuat mereka justru tidak bisa memikul beban kehidupan dengan baik. Sehingga hidup mereka jauh dari perasaan damai, jauh dari kelegaan. Karena di satu sisi mereka terbeban dengan hukum-hukum itu, di sisi lain mereka juga menghadapi tantangan-tantangan yang berat untuk hidup mereka. Seruan Tuhan Yesus, marilah kepadaku, sebenarnya ada hubungannya juga dengan perjanjian lama. Dalam Amsal 8 ayat 1 disebutkan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Atau misalnya Amsal 9 ayat 5, hikmat berseru katanya, marilah makanlah rotiku. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sebagai hikmat sejati, hikmat yang dari atas, hikmat Allah, dia menawarkan, dia memanggil, dia menyerukan, marilah kepadaku. Siapakah yang dipanggil oleh Tuhan? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Secara langsung kita menangkap dalam pengertian umum dan secara luas adalah orang-orang yang menderita. Namun secara khusus dalam situasi saat itu Tuhan Yesus memanggil semua orang Yahudi yang letih lesu dan berbeban berat karena tuntutan dan karena semua peraturan hukum Taurat yang berjumlah hingga 613 pada saat itu. Sementara mereka juga harus berjuang memikul beban-beban hidup mereka. Hidup mereka sudah sulit. Ditambah jalan atau cara menghadapi hidup yang sangat membebani. Karena harus mengejar kesempurnaan 613 poin peraturan yang mengandung resiko atau konsekuensi hukuman keagamaan maupun hukuman sosial jika terjadi pelanggaran. Tuhan Yesus menawarkan kok yang nyaman, yang memberi kelegaan dan ketenangan. Kuk adalah alat yang terbuat dari kayu yang dipakai sebagai alat pada binatang untuk membantu agar binatang itu bisa memikul beban yang berat dengan baik. Kita lihat gambar kuk. Kuk dalam bacaan ini adalah kiasan. Tuhan menawarkan cara menghadapi hidup dengan baik yang memberi kelegaan dan ketenangan, yaitu ketaatan kepadanya. Karena kuk
itu juga berarti sebuah ketaatan. Binatang yang telah dipasangi kuk berarti dia sudah siap. Taat pada tuannya yang memasanginya dan siap untuk membawa beban-beban yang dimaksudkan oleh tuannya itu. Memikul kuk berarti menaklukkan diri kepadanya. Hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus sendiri dalam kemanusiaannya telah mempraktekkan hidup yang taat kepada Bapanya sebagai sumber kekuatan dan kasih. Ini adalah teladan. Tuhan mengatakan nantiasa bersekutu satu dengan Bapanya. Bapa mengenal dia, dia mengenal Bapa. Dalam persekutuan dan kenyataannya, dalam persekutuan dan ketaatannya kepada Bapa yang dilandasi oleh kasih, itulah yang menjadi spirit bagi Tuhan Yesus. Menjadi kekuatan dalam memenuhi panggilan hidupnya yang cukup berat, bahkan sampai di kayu salib. Ketaatan dan persekutuan dengan Bapanya menjadi model ketaatan kita dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang dilandasi oleh kasih. Allah terlebih dulu mengasihi kita, lalu kita terbuka menyambut panggilannya, membangun persekutuan dengan Allah karena kita juga mengasihi Dia. Ketaatan kita kepadanya yang kita landasi kasih tidak akan menjadi beban, tapi menjadi kerinduan dan kesukacitaan. Dan itu berbeda dengan sekedar hidup beragama dan menjalankan aturan-aturan agama, meskipun tampak sempurna secara lahiriah, jika itu dijalankan tanpa dasar kasih, maka akan menjadi beban hidup dan bahkan akan sangat mengecewakan. Bahkan menambah beban-beban hidup yang kita hadapi. Menjadi kok yang malah memberatkan dan menyakitkan kita. Sebaliknya di mana ada kasih, segala sesuatu dapat kita tanggung dan kita jalankan dengan baik dan ringan dan akan memberi kelegaan jika kita melakukannya dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia di dunia ini penuh pergumulan, baik bentuk-bentuk pergumulan yang berbeda atau yang berulang dari zaman ke zaman. Banyak hal yang bisa membuat manusia itu gelo, kecewa. Gelo itu kecewa. Merasa nelongso, sedih, campur menyesal, dan bisa membuat apatis, tidak mau berbuat apa-apa. Karena banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lebih-lebih saat ini kita menghadapi pergumulan nyata. Ancaman virus corona yang nyata sekali dampaknya. Baik berdampak pada masalah kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, pada perekonomian, pada hubungan persaudaraan, hubungan sosial, dan lain-lain. Saudara-saudara, yang kita perlukan dalam hidup bukanlah berharap dan berdoa supaya pergumulan itu hilang, supaya hidup ini tidak ada tantangan-tantangannya. Melainkan bagaimana kita menghadapinya dengan baik. Sehingga kita tetap memiliki hati yang damai dan sukacita. Sementara kita terus berjuang menggapai urip mulya, menggapai kesejahteraan dengan hati yang legowo, legolilo menghadapi berbagai keadaan yang ada. Ada sebuah pepatah yang saya kenal sejak saya muda dan itu menjadi spirit saya. Pepatah itu ditulis dari pepatah Cina. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik menyalakan terang. Dan ada pepatah lain, daripada sibuk menggelar karpet di sepanjang jalan, lebih baik melindungi kaki kita dengan terumpah. Artinya, kehidupan akan senantiasa diwarnai dengan banyak hal yang tidak kita harapkan yang bisa menyakiti kita, yang bisa mengecewakan kita. Karena itu
kita perlu cara untuk menjalani hidup dengan benar dan baik, sehingga kita mendapat ketenangan dan kelegaan. Kus Plus dalam menghadapi kesulitan pada zamannya, dan lagu itu masih aktual juga pesannya untuk kita saat ini, menghadapi berbagai kesulitan hidup kita bukan dengan nelongso dan ngomel, tapi dengan giat bekerja, bertanggung jawab, dan berusaha sedapat mungkin dengan hati yang selalu gembira. Lebih-lebih saudara-saudara, Tuhan Yesus menawarkan cara dan spirit yang benar untuk menjalani dan menghadapi hidup dengan benar dan baik, yaitu datang kepadanya, belajar kepadanya, dan mengenakan kuk yang daripadanya. Mengenakan kuk yang daripadanya berarti siap untuk taat kepadanya. Taat terhadap nilai dan pola hidup Yesus yang bersumber dari Allah Bapanya. Ketaatan akan berbuah kedamaian dan kelegaan, berbuah urip mulya. Ketaatan kita bisa kita dapatkan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus telah meneladankan, ia bersekutu dengan Bapanya, dan karena itu ia mendapatkan spirit, kekuatan, dan kasih yang dari Bapa. Demikian juga dalam persekutuan yang benar dengan Dia sang sumber kekuatan, kita dikuatkan menghadapi hidup dengan segala tantangannya, bukan dengan mengeluh, menggerutu, menyesal, dan murung, melainkan sebaliknya, dengan kuat, dengan penuh pengharapan, dengan kegembiraan, yang memberi ketenangan dan kedamaian sementara kita masih terus berjuang. Dalam persekutuan yang benar dengan Dia, sang sumber kasih, kita dimampukan membangun hidup yang penuh kasih dalam rumah tangga kita, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan antara anggota keluarga yang lain. Juga dalam hubungan kita dengan sesama kita. Dalam persekutuan yang benar dengan Dia, sang sumber damai sejahtera, kita dimampukan menjadi keluarga yang ikut serta dalam karya Allah yang terus-menerus memperbarui kehidupan menuju keselamatan yang sempurna. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama umat percaya di muka bumi, kita ikrarkan kembali iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Ungkapan syukur juga bisa kita wujudkan melalui persembahan bagi Bapak, Ibu, warga jemaat yang hendak mewujudkan syukur melalui persembahan dapat melakukan dengan cara menyisihkan secara khusus dalam amplop, lalu menyerahkan ke gereja atau menyerahkan melalui ketua kelompok. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan melalui media perbankan, bisa melalui rekening milik GKJW, Jemaat Tulang Bawang, atau dompet digital QRIS yang tertera di layar kaca. Adapun bentuk syukur kita, mari kita nyatakan dengan tulus sebagai wujud penghayatan akan kasih Allah kepada kita dalam segala keadaan. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Istimewa rahmat-Mu
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa
Mari kita satukan hati kita dalam doa. Allah, sumber kehidupan yang telah menyatakan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadamu kami senantiasa membawa permohonan kami, menyerahkan pengharapan-pengharapan serta seluruh kehidupan kami. Di bulan keluarga ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang Kau berkati, keluarga-keluarga orang beriman, mereka yang sejauh ini telah Engkau pakai dengan nyata menjadi berkat bagi sesamanya. Kiranya Tuhan terus memakai mereka untuk memuliakan Tuhan dengan mewujudkan kehidupan keluarga yang saling mengasihi, saling melayani, dan keluarga yang membawa berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, baik pergumulan dalam hal perekonomian, pergumulan sehubungan dengan hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, juga pergumulan karena berbagai hal yang lainnya. Tuhan lindungi sertai, kuatkan keluarga-keluarga yang Kau berkati agar mereka sungguh mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup mereka oleh karena Tuhan yang memimpin keluarga mereka. Kami juga berdoa di minggu pekan anak ini, kami berdoa untuk anak-anak di jemaat-Mu dan juga di Gereja Kristen Jawi Wetan yang mengalami berbagai perubahan dan bisa mengubah perilaku dan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, Kau menyertai melindungi anak-anak kami. Kau memberkati sehingga mereka juga boleh terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan ini. Orang tua, guru, dengan segala macam cara, jarak jauh, dalam mendidik, mendampingi mereka, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak yang dalam masa-masa belajar, masa-masa bermain mengalami pergumulan, harus karena sakit, karena harus bekerja, dan karena berbagai keadaan lain. Tuhan lindungi dan sertai. Ajar kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, senantiasa memberi teladan yang baik dan mengajarkan tentang hal yang benar kepada anak-anak yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan rencana dan persiapan kegiatan bergereja kembali dalam ibadah di gereja yang masih dalam tahap-tahap persiapan ini. Tuhan berkati agar kami dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami memulai kembali hidup yang penuh dengan aktivitas dan produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi virus COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh persiapan dan orang-orang yang secara khusus menyiapkan dalam tugas-tugas ini. Kami menyerahkan persembahan yang berupa ucapan syukur karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami, baik dalam nyanyian, pujian, dan juga persembahan yang berupa uang. Dimanapun juga saat ini persembahan ini sedang kami sisihkan, Tuhan, kami menyerahkannya kepadamu, Kau memberkati agar berkenan menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Kami selalu berdoa Tuhan untuk semua orang yang terlibat dan secara khusus terpanggil bertanggung jawab di dalam mengatasi, menghentikan penularan virus COVID-19, baik dari unsur pemerintah dan juga para dokter, para medis, dan juga para relawan. Berkati, lindungi, beri kesehatan, keselamatan kepada mereka, agar sungguh nyata, jerih payah dan perjuangan mereka boleh memberikan hasil yang baik dengan menurunnya dan hilangnya penularan COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, apapun yang ada di depan kami hanya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, memimpin, sehingga kami bisa menjalani dan menghadapi hidup dengan baik. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam namanya kami senantiasa juga rindu mengangkat pujian doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Perjalanan hidup harus kita lanjutkan. Harapan yang terbaik harus kita pegang. Tantangan-tantangan harus kita hadapi dengan tenang. Penyertaan dan pertolongan Tuhan akan senantiasa kita rasakan di sepanjang perjalanan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 4. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai, menguatkan, dan memampukan saudara-saudara menjalani hidup dengan sukacita dan penuh syukur senantiasa. Amin.